Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada hari ini Ananda semua akan menerima pembagian rapot semester ganjil, ya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, informasi yang ada di rapot, tabel interval predikat berdasarkan KKM. Jadi ayah bunda jangan kaget ketika nilai Ananda contoh seperti ini 85 kriterianya B. Kenapa? Karena 85 berada di antara 83 dan 91. Ananda mendapatkan nilai A jika nilainya lebih besar dari 91. Namun jika nilai Ananda adalah 75, maka Ananda mendapatkan kategori C. Bagaimana dengan nilai yang kurang dari 75? Maka kategorinya nanti D. Nah, inilah yang dikatakan rapot Ananda yang tidak tuntas. Baik, kita lanjutkan. Tolong dipastikan ayah bunda, pembelajaran pada kelas 10 ada 16 item. Kelompok A ada 6 item, yaitu pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika wajib, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Adapun kelompok B adalah seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang ketiga adalah prakarya dan kewirausahaan. Yang keempat adalah bahasa Jawa. Jadi sudah ada 10 ya kelompok A dan B, ditambah kelompok C atau peminatan ayah bunda. Karena 10-6 ini kategorinya MIA atau matematika dan ilmu pengetahuan alam, maka peminatan di IPA lebih banyak. Ada matematika peminatan, biologi, fisika, kimia. Adapun geografi dan sosiologi ini kategori lintas minat. Kita lanjutkan ayah bunda. Perlu saya sampaikan hasil pemetaan prestasi siswa 10-6. Di antaranya yang berhasil menuntaskan 16 mapel ada 30 siswa. Yang menuntaskan 15 mapel ada 2 siswa, yaitu Ananda Indrajaya Putra Alamsah dan Santika Sari. Sedangkan yang 14 mapel ada 2 orang juga, yaitu Muhammad Rizky Saputra dan Nur Olivia. Untuk yang 13 mapel tidak ada, namun yang 12 mapel ada 1 orang, yaitu Ananda Fanya Ika Widya. Adapun ketidaktuntasan Ananda itu ada di 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ananda Fanya nilainya tidak tuntas. Untuk bahasa Jawa ada 3 Ananda yang belum menuntaskan, yaitu Indrajaya Putra Alamsah, Muhammad Rizky Saputra, dan Fanya Eka Widya. Adapun matematika peminatan ada 4 siswa, yaitu Muhammad Rizky Saputra, Nur Olivia, Santika Sari, dan Fanya. Untuk keempatnya ini tidak pernah ikut pendampingan matematika ayah bunda, ya. Jadi kemungkinan kalau Ananda itu ikut aktif pendampingan baik dari sekolah maupun oleh saya, insya Allah untuk masalah matematika tidak akan ada kendala. Yang berikutnya adalah pelajaran geografi. Ada 1 Ananda yang belum tuntas, yaitu Ananda Nur Olivia. Adapun mapel sosiologi ada 1, yaitu Fanya Ika Widya. Baik ayah bunda semuanya, mari kita cermati kriteria kenaikan kelas 10 ke kelas 11. Pada masa pandemi COVID-19, SMA Negeri 7 Surabaya menyusun kriteria kenaikan kelas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Ayah bunda, kita sekarang ada di tahun pelajaran 2021-2022. Kita baru 1 semester, yaitu semester ganjil. Jadi perlu 1 semester lagi untuk bisa naik ke kelas 11 dari syarat pertama.
Yang kedua, predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh SMA Negeri 7 Surabaya, baik pada semester 1 maupun semester 2. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada semester 1 dan 2. Poin yang keempat, yaitu tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian nilai pengetahuan atau keterampilan di bawah KKM. Jadi maksimal ada 2 nilai di bawah KKM baru bisa naik, maksimal ya. Jadi kalau tuntas semua maka insya Allah naik. Yang kelima, mari kita jaga ananda kita supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib yang tergolong kategori pelanggaran berat. Contohnya terlibat narkoba, minum minuman keras, membawa senjata tajam, seperti halnya tawuran. Yang keenam, ayah bunda tolong dibantu, kalau tidak amat sangat urgent atau penting sekali, mohon ananda tetap mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 7. Karena keaktifan ananda, kehadiran ananda diperhitungkan dalam kriteria kenaikan kelas, yaitu 90%. Perlu ayah bunda ketahui bahwa skema pengolahan nilai pengetahuan, jadi di sini beda dengan penilaian pada kurikulum sebelumnya ayah bunda, yang di sini sudah nilainya tanpa pembobotan. Jadi nilai tugas itu seimbang dengan nilai UH. Jadi kalau pada KD 3.1 ini ada 2 penilaian, maka dari 2 penilaian ini di rata-rata bunda. Jangan lupa di sini ada ini, kalau penilaian harian ini penilaian oleh Bapak Ibu pendidik, sedangkan penilaian akhir semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Jadi di sini nilainya nanti akan dirata ayah bunda. Jadi 75 ditambah 68 ditambah 70 dibagi 3. Silakan dicek kalkulatornya. Insya Allah sama dengan 71. Begitu juga untuk KD 3.2, 60, 66, 70 sehingga 65. Oke. Jadi di rata-rata ya bunda ya. Nah, dari rata-rata dari masing-masing KD ini ayah bunda nanti akan dirata-rata kembali. Itulah yang akan muncul pada nilai rapot ananda. Ya. Jadi nilai pada rapot ananda itu bukan dari hanya satu penilaian, melainkan dari beberapa penilaian. Adapun untuk skema pengolahan nilai keterampilan, ayah bunda perlu diketahui pada penilaian keterampilan ada 4 kategori, yaitu praktik, produk, proyek, dan portofolio. Semua kategori ini tidak wajib ada ayah bunda, jadi tergantung KD-nya. Jika hanya ada 1 penilaian praktik, maka langsung nilainya. Jika dalam 1 kategori ini ada 2 penilaian, maka diambil yang paling besar. Ya. Namun, jika ada 2 kategori, maka nilai terbesar di masing-masing kategori dirata-rata. Setelah itu, dari nilai masing-masing KD ini dirata-rata menjadi nilai keterampilan pada rapor. Tadi kita sudah bicara kriteria kenaikan kelas ya ayah bunda. Ini pada poin nilai yang tidak tuntas. Baik, di sini ayah bunda ini skemanya untuk KKM 65. Sedangkan KKM ananda sekarang adalah 75. Jadi mohon dicek nanti di sana. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan, kalau nilainya adalah 75 hingga 83 maka kategorinya C, itu berarti kategori tuntas ayah bunda. Berikutnya. Nah, di sini KKM-nya 65 ayah bunda, sehingga 60 ini kategorinya di bawah KKM atau tidak tuntas. Ya.
Nah ini semester 1 60, semester 2 60 juga. Sehingga di rata-rata dari nilai pengetahuan semester 1 dan semester 2 diperoleh 60 juga, yang notabene tidak tuntas ayah bunda. Ya. Maka ini termasuk sudah tidak tuntas satu mata pelajaran ayah bunda. Perlu dihati-hati ayah bunda ketika Ananda tidak tuntas seperti ini 58, habis itu semester 2 cuma dapat 65, sehingga rata-ratanya masih 62, sehingga tidak tuntas ayah bunda. Meskipun di semester 2 sudah tuntas gitu ya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya di mana nilai pada semester 1 kurang begitu diperhatikan. Untuk saat ini nilai semester 1 maupun semester 2 dipertimbangkan menjadi nilai ketuntasan. Nah, berarti di sini sudah K2 ayah bunda, atau nilai yang tidak tuntas sudah 2 mata pelajaran. Berikutnya jika pada semester 1 tidak tuntas, baik itu keterampilan maupun pengetahuan, yang semester 2 tuntas untuk pengetahuan sedangkan keterampilan tidak tuntas, maka ini di rata-rata ayah bunda. Ini 64 dan 70, ketika di rata-rata 67 berarti tuntas untuk sisi pengetahuan. Namun dari sisi keterampilan belum tuntas, sehingga ini termasuk tidak tuntas. Nah dari simulasi ini ayah bunda berarti Ananda tidak tuntas di 3 mapel. Kalau tidak tuntas di 3 mapel berarti Ananda tidak naik kelas ayah bunda. Yang terakhir ayah bunda, mulai hari ini ayah bunda, tanggal 23 Desember 2001 hingga tanggal 2 Januari 2022, Ananda dalam posisi libur semester ganjil. Awal kegiatan pembelajaran akan dimulai 3 Januari tahun 2022. Demikian ayah bunda penjelasan tentang apa yang perlu diperhatikan di akhir semester ganjil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.